Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, Jokowi dipanggil MK. Apakah mungkin? Nah, simak ini baik-baik. Mau ketawa takut dosa, tetapi ini fakta. Saksi ahli kubu 02 keceplosan. Ternyata memang ada perintah untuk memenangkan paslon yang ditunjuk. Hakim MK pun sampai dengan tegas menanyakan ulang. Sementara itu, mantan tim ses Prabowo 2014 dan 2019 membongkar fakta siapa Prabowo sebenarnya dan kenapa sampai masuk ke dalam kabinet Jokowi. Dan ada lagi, jubir Prabowo Gibran menyebut kalau pergaulan Gibran level internasional dan pengetahuannya juga kelas dunia. Wow, mantap. Seperti apakah itu Gibran ya? Nah guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kira ini salah seorang kuasa hukum dari pihak terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi. Ya. Ada 2 atau 3 kali tadi saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah? Keterangan ahli. Tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab. Iya, iya. Baik. Ya, dijawab dulu ini. Okay. Keceplosan ya guys. Jadi kalau bisa dicek dari salahnya itu ada 2 atau 3 kali saudara sebut. Oke. Ya, saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah misalnya. Oh, jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah ya? Kan tadi saya mensimulasikan Pak, andai misalnya dia mendapat perintah dari Andai, harus andai mau guys. dijadikan pertimbangan. Iya betul Pak, betul. Karena Prabowo merasa dia harusnya menang di 2014 itu. Tapi ada lobby yang saya dengar dari Amerika agar Prabowo jangan jadi presiden. Pada tahun 2014. Ini Jadi mantan artinya dia kan tim ses merasa Prabowo dulu guys. 10 tahun lalu dia sudah presiden ya secara election. 2019 Prabowo juga merasa menang. Makanya dia ikut menggerakkan gerakan massal besar-besaran 2021 Mei. Ya, itu terlibat. Saya bilang dia terlibat karena saya bagian dari gerakan itu. Ya, koneksinya ke sana memang teman-teman saya yang ke Kartanegara, tapi Prabowo terlibat. Hanya at the end Terlibatnya apa? terlibat menggerakkan massa itu, merestui pergerakan massa besar-besaran. Saya yang pertama kali pidato di tempatnya Bu Titi Soeharto di Jalan Proklamasi dekat sini, ya, untuk memulai memanas-manasin massa. Saya pertama kali pidato, koordinatornya waktu itu adalah Jumhur Hidayat. Ya kan, jadi Prabowo itu merestui karena dia mengarah pemilu curang. Ya, kemudian Egy Sujana ditangkap, kemudian Liu Sungkarisma ditangkap dan teman-teman pada ditangkap. Kemudian 20-21 Mei ketika besar itu Prabowo akhirnya menyerah karena dia dilobi oleh kelompok-kelompok Jokowi dan Megawati. Akhirnya dia gabung masuk ke kabinet Jokowi. Tapi dia tahu bahwa dia itu 2019 juga dia dicurangin. Pertanyaan kita tadi kan, apakah dalam konteks ini ya dia sudah mau menunjukkan setelah dia elected presiden versi KPU elected presiden, maka dia bilang dia bukan bagian dari Jokowi. Mungkin saya menanggapi ini ya bahwa tulisan ini setelah tidak disalami Jokowi, ini Prabowo tidak didampingi Gibran saat pidato perdana. Dia bisa menunjukkan bahwa Gibran ini masalah. Iya, iya. Itu pandangan saya. Bisa nggak dengan pandangan dan berdasarkan informasi tadi bahwa Pak Prabowo bekerja sama dengan pembuat kecurangan yang mengalahkan dia, dan sekarang dia sedang mendepak pembuat kecurangan. Iya. Sidang di Mahkamah Konstitusi yang tadinya kita kira akan berjalan dengan membosankan, ternyata bisa menjadi tontonan yang menarik. Salutlah buat tim 01 dan 03 yang mampu menyajikan saksi-saksi ahli yang bikin kita jadi menyimak apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024 ini. Dan menariknya, penonton tidak disibukkan dengan angka-angka saja seperti sidang di Pilpres sebelumnya yang bikin bosen. Tetapi sidang kali ini memang difokuskan pada model kecurangan yang TSM atau terstruktur, sistematif, dan masif. Sehingga menarik mendengarkan bagaimana proses kecurangan itu berjalan. Dan nggak tahu kenapa, saya itu punya firasat yang bagus dengan Mahkamah Konstitusi kali ini. Susunan komposisi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan Ketua MK-nya Soehartoyo membuat saya merasa punya harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi kali ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh pamannya Gibran, Anwar Usman. Sebagai catatan ya, Ketua MK Soehartoyo yang menjadi pimpinan sidang itu sempat menangis ketika dilantik menjadi ketua menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo pada waktu itu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah dan kehormatannya sebagai lembaga hukum tinggi negara dan menjadi bulan-bulanan ejekan warga sebagai mahkamah keluarga lah, mahkamah kalkulator lah, dan ejekan-ejekan lainnya.
Dan Soehartojo terlihat punya tekad untuk mengembalikan marwah mahkamah supaya tetap dipercaya masyarakat Indonesia di tengah gelombang ketidakpercayaan yang seperti tsunami melanda. Iya. Tapi apakah mungkin, misalnya nih, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu 2024 ini? Kita memang nggak punya sejarah itu. Tetapi saya mencatat bahwa di seluruh dunia pernah terjadi 4 negara di mana mahkamahnya akhirnya membatalkan hasil pemilu karena terbukti ada kecurangan yang TSM. Yang pertama, tahun 2017 lalu di Kenya. Mahkamahnya membatalkan hasil pemilu di mana petahananya menang karena terbukti petahananya menggunakan fasilitas negara untuk mengintervensi pemilu. Di tahun 2019, pemilu di Malawi akhirnya harus diputus ulang oleh mahkamah karena kecurangan yang luar biasa, karena petahananya itu juga kembali curang. Tahun 2019 juga di Bolivia, pemilu diulang oleh mahkamah meski Presiden Bolivia sebagai petahana menang 1 putaran ketika bukti-bukti kecurangan semakin terbuka. Dan terakhir, tahun 2004 di Ukraina terjadi juga pengulangan pemilu karena terbukti curang. Pembatalan pemilu di 4 negara itu adalah sejarah-sejarah baru buat mereka. Karena seperti Indonesia, negara-negara itu belum punya sejarah pemilunya diulang. Tetapi negara-negara seperti Kenya, Bolivia, Malawi, dan Ukraina berani dengan segala risikonya membatalkan hasil pemilu karena memang terbukti curang. Dan apa yang dilakukan oleh mahkamah di 4 negara yang membatalkan hasil pemilu karena terbukti curang itu bisa jadi referensi untuk Mahkamah Konstitusi kita di Indonesia untuk berani melakukan hal yang sama jika memang pemilu 2024 terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Mungkin inilah waktunya negara kita dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi pimpinan Hakim Soehartojo menulis sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Dan kalau hakim-hakim di MK itu berani, tentu Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia internasional akan dijadikan sebagai patokan bagaimana demokrasi berjalan tanpa keberpihakan. Yang tambah menarik adalah dikabulkannya permintaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan menteri-menteri di sidang Mahkamah Konstitusi, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan bansos yang dianggap mengetahui proses pembagian bansos itu. Mereka adalah Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi, dan Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Kemanusiaan. Para menteri ini sudah dikirim surat oleh Mahkamah Konstitusi dan mereka wajib hadir untuk menjelaskan kepada hakim dan kepada publik apa yang terjadi di pemilu 2024 berkaitan dengan pembagian bansos. Dan tambah menarik, ketika ada permintaan juga kepada Kapolri untuk hadir di sidang Mahkamah Konstitusi, juga permintaan untuk menghadirkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan bisa jadi ujungnya nanti Presiden Jokowi akan dipanggil untuk menjelaskan semua yang terjadi karena para menteri yang dipanggil ini adalah para pembantunya. Wow, mantap, keren. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pengetahuannya level dunia, gitu kan pengetahuan level dunia. Muka mirip Tesi, di mana-mana memang lucu. Gibran dibilang anak pengetahuan level dunia. Nggak mungkin pengetahuan level dunia suri ibu hamil minum asam sulfat. Tidak mungkin pengetahuan level dunia mau mencabut izin tambang ilegal. Itu karena dunianya cuma di Solo. Aduh. Oke, mantap. Gibran pengetahuannya level dunia dan pergaulannya juga level internasional. Pertanyaan saya terkait tentang apakah para hakim MK itu berani memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan pemilu ulang dengan segala risiko yang akan mereka hadapi. Itu gimana guys? Dengan diketuai oleh Hakim MK Soehartojo, apakah ke-8 hakim atau 9 hakim itu berapa guys ya, berani mengambil keputusan untuk melakukan pemilu ulang dengan segala risiko yang akan mereka hadapi? Nah guys, tolong diberikan penjelasannya di bawah gimana tentang pendapat kalian. Nah oke guys, itu dia reaksi kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.